Lu kemarin jajan apa dah? Es krim. Hah? Yo. Lu jajan apa? Jahwi. Es krim. Gue bingung nih kalau mau belajar Islam, mulainya dari apa dulu? Al-Quran dulu lah. Kagak lah, hadis dulu. Ya kagak lah, tafsir dulu lah. Apaan sih? Al-Quran dulu lah, gimana juga? Udah sih, tafsir dulu. Kagak lah, hadis di mana-mana juga. Apaan sih? Orang Al-Quran dulu. Tafsir dulu lah. Al-Quran, Tafsir dulu lah. Al-Quran, hadis betul. Assalamualaikum. Kenapa ini? Hah? Jadi gini saya tuh bingung kalau belajar Islam itu mulai dari mana? Oh gitu ya. Ya. Oke. Kalau seperti itu masalahnya, kita lihat ya video Ustaz Habib berikut ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perbincangan yang menarik yang terjadi di antara dua orang yang mereka dua-duanya ini pada umumnya kebingungan. Akhirnya kebingungan mereka tadi mereka tanyakan kepada seorang ustadz. Yang pertama bertanya, Ustadz, umur saya ini sudah hampir sekitar 50 tahun. Tapi baru sekitar umur 50 tahun lah saya mau belajar agama. Tetapi saya bingung memulainya dari mana. Karena saya mendengar sebuah hadis Nabi SAW bahwa sesungguhnya umur umat Muhammad ini sangat pendek. Karena dalam hadis itu dikatakan umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umur saya sekarang sudah sampai 50 tahun. Tetapi saya masih bingung, saya harus memulai belajar agama ini dari mana? Karena banyak sekali materi-materi di dalam Islam ini yang harus dipelajari. Apakah mulai membaca dulu Al-Quran, kemudian ataukah mulai memahaminya, ataukah belajar dulu yang namanya fikih, kemudian ada juga bab akidah, kemudian ada bab-bab muamalah dan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang disajikan di dalam syariat Islam ini. Jadi sebenarnya saya ini bingung. Jadi harus memulai belajar agama itu dari mana. Kemudian yang kedua juga bertanya, Ustaz, sesungguhnya engkau mengetahui siapa saya? Karena Ustadz kenal saya kan, saya ini kalau lihat latar belakangnya sangat jelek. Saya masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya masih suka berjudi. Saya masih suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Nah, kemudian kalau saya mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, apakah saya bisa, Ustadz, sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala?
Ini dua pertanyaan yang membuat Ustadz itu merenung. Seorang Ustadz akan merenung dari dua pertanyaan ini. Karena memang kelihatannya umat ini kadang-kadang bingung memulai belajar agama itu dari mana. Maka harus ada benang merahnya untuk memulai pengkajian agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kita melihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah membuat satu perumpamaan kepada kita agar kita mudah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mari saya bacakan ayat sucinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari izat tasak la tarkabuna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari izat tasak," demi bulan apabila dia sudah ittasak, dia berada dalam keadaan bulat yang sempurna. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, la tarkabuna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kalian akan melewati tingkatan demi tingkatan. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Wa iza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Mari kita lihat ayat ini lebih dalam lagi. Allah memulai firman-Nya dengan menggunakan wawunya itu waw sumpah. Allah bersumpah dengan sandaran sumpahnya adalah bulan. Allah menjadikan bulan sebagai sandaran sumpah. Maka kata para ulama, kalau Allah menjadikan sesuatu makhluknya sebagai sandaran sumpah, maka ketahuilah bahwa makhluk itu merupakan makhluk yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat kenapa Allah bersumpah dengan bulan. Ada apa dengan bulan? Kemudian Allah berfirman, la tarkabuna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan kami geser dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Kalau kita tafakuri, bulan itu tidak mungkin kondisinya langsung dalam keadaan sempurna. Tetapi dia perlu proses untuk mengalami kesempurnaannya tadi. Maka proses yang pertama yang dialami oleh sang bulan tadi adalah dalam kondisi mati. Karena dia tidak mungkin sempurna kecuali dia mati dulu. Kemudian dari mati tadi mulai muncullah bulan itu menjadi sabit. Kemudian muncul lagi menjadi seperempat. Kemudian muncul lagi menjadi setengah. Kemudian muncul lagi menjadi 3/4. Kemudian baru dia sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, izat tasak apabila dia berada dalam kondisi sempurna. Kemudian mari kita tafakuri. Karena ayat berikutnya dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tarkabuna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan kami geser dari satu kondisi dalam kondisi yang lain. Dan kalau kita melihat begitulah kehidupan manusia. Mulai dari ketiadaan. Kalau kita lihat bagaimana kondisi mereka di alam dunia ketika mulai mereka menjadi seorang bayi. Kemudian setelah itu mereka akan menjadi balita. Kemudian mereka menjadi anak-anak. Kemudian mereka akan menjadi remaja. Kemudian mereka akan menjadi dewasa. Kemudian mereka akan menjadi seorang pemuda. Kemudian akhirnya mereka akan berubah menjadi seorang bapak ataupun seorang ibu ketika mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada tahapan menjadi seorang bapak dan menjadi seorang ibu. Kemudian setelah selesai, maka dia akan menjadi seorang kakek atau nenek dan kemudian pada akhirnya mereka pun akan berakhir di dalam mengakhiri hidupnya di dunia. Mereka akan beralih ke alam berikutnya
yaitu alam kubur. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana peta perjalanan balik hidup seorang manusia. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, ternyata tobak yang akan dijalani oleh manusia itu begitu panjang, begitu banyaknya. Dari satu fase ke fase lain itu ada berbagai macam tahapan-tahapan yang akan dia lalui. Mari kita lihat fase yang paling awal, yaitu fase yang disebut alam ruh. Kemudian setelah selesai alam ruh, masuklah kita ke alam rahim ibu kita. Dari alam rahim, kita akan digeser ke alam dunia. Dari alam dunia, kita akan masuk ke alam kubur. Dari alam kubur, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah selesai dibangkitkan, kita akan menuju ke padang mahsyar. Kemudian dari padang mahsyar, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah dihisab, kita akan masuk ke tahapan proses berikutnya, yaitu kita akan naik ke timbangan, kita akan naik ke mizan. Di situ akan ditimbang apakah amal baik, apakah amal buruk yang lebih banyak atau yang lebih mendominasi. Kemudian setelah selesai itu, kita akan digeser menuju ke Telaga Rasul. Dari Telaga Rasul, kita akan digeser ke Sirat. Dari Sirat akan berakhirlah ke sorga atau ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya perjalanan hidup seorang manusia itu masih sangat panjang. Dan kesemuanya itu sebenarnya starting pointnya ditentukan di dalam kehidupan dunia. Maka ketika di alam dunia, kalau kita melihat, itu tobaknya juga berbagai macam. Ketika di alam rahim, dia punya tobak juga. Mulai dari sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian pembentukan organ-organ tubuh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga ditiupkan ruh. Kemudian setelah itu akhirnya dia muncul ke alam dunia. Di alam dunia muncullah dia menjadi seorang bayi seperti tadi, kemudian menjadilah dia balita, kemudian menjadilah dia anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian menjadi seorang pemuda, kemudian bisa menjadi seorang bapak dan ibu, akhirnya menjadi seorang kakek dan nenek, pada akhirnya dia akan mengakhiri hidupnya di dalam kehidupan dunia ini. Nah, para ulama telah mengingatkan ketika seseorang mengakhiri hidupnya di alam dunia ini, kondisinya hanya ada dua. Apakah kondisinya itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Karena ketika seseorang mengakhiri hidupnya di dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang ketiga, hanya ada dua. Kalau enggak husnul, yaitu su'ul khatimah. Husnul khatimah artinya dia meninggal dalam keadaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menjalankan perintah, ketika dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan su'ul khatimah pada umumnya mereka meninggal dalam keadaan menzolimi diri-diri mereka sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna assalamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina. Dan orang-orang yang mereka dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Inilah yang disebut oleh para ulama meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, untuk yang ini tidak usah kita panjang lebarkan, kita bahas ya. Untuk sementara waktu kita tinggalkan dulu pembahasan tentang bagaimana apa ciri-cirinya tentang husnul khatimah. Dan yang kedua, orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali di dalam surah An-Nahl tadi ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi, dalam keadaan menganiaya diri-diri mereka sendiri. Nah, mereka inilah yang disebut meninggal, mengakhiri hidup ini dalam kondisi su'ul khatimah. Dan juga pertanyaannya seperti tadi, kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, apakah mungkin kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang ketika kita berbuat baik di atas muka bumi kepada mereka, kemudian mereka mendoakan kita, apakah mungkin bisa meremedialisasi dalam tanda kutip peringkat kita yang terjatuh dalam keadaan su'ul khatimah, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Rahman, kalau bukan karena Rahim Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengakhiri hidup ini dengan kondisi su'ul khatimah, pastilah mereka akan hancur, pastilah mereka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kita. Siapa saja yang meninggal dunia, kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka masih ada harapan untuk dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis sahih dikatakan, iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, ya. Kalau anak Adam itu meninggal, putus segala amal perkara darinya kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama, ya, dari sedekah jariyah, min sedekatin jariyatin, sedekah jariyahnya. Dan yang kedua, dari ilmu yang bermanfaat ketika dia amalkan di dalam kehidupan dunia. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi ketiga hal ini insya Allah akan kita bahas panjang lebar. Ini adalah 3 hal yang membuat orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah masih bisa diangkat derajatnya melalui amalan-amalan ketika dia hidup di atas muka bumi. Yang pertama, ketika dia hidup senantiasa bersedekah. Yang kedua, ketika dia hidup di atas muka bumi senantiasa ada ilmu-ilmu bermanfaat yang dia bagikan kepada manusia-manusia yang lain. Dan yang ketiga yang paling mengembirakan adalah anak soleh yang mendoakannya. Jadi walaupun dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, selagi masih ada ketiga hal tadi, maka insya Allah dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ada satu pertanyaan yang juga menarik. Tiba-tiba ada seseorang berdatang, Ustaz, bagaimana seandainya saya tidak memiliki 3 hal tadi? Ya. Sedekah jariyah saya enggak punya. Ilmu yang bermanfaat saya tidak punya. Anak soleh yang mendoakan saya tidak punya. Karena pada saat ini, kondisi saat ini saya belum pernah menikah. Maka mana mungkin saya punya anak yang soleh. Kemudian saya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa mungkin derajat saya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini pertanyaan yang sangat serius. Dan pertanyaan ini harus dijawab dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang sangat mengembirakan kita. Walaupun orang itu mati dalam keadaan berzina, dalam keadaan mencuri, kemudian dalam keadaan minum minuman keras, maka insya Allah ketika dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda yang sangat mengembirakan bagi kita, bagi mereka pelaku dosa-dosa besar yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW bersabda, syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabair min ummatih. Syafaatku nanti di hari kiamat itu bagi pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatku. Jadi artinya ketika seseorang tidak memiliki ilmu bermanfaat, tidak memiliki sedekah jariyah, katakanlah tidak memiliki anak yang soleh,
ketika dia meninggal dunia, mati dalam keadaan kondisi sebagai seorang muslim, maka pasti dia akan mendapatkan syafaat dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma Nabi mengingatkan siapa yang berhak dapat syafaat itu. Nabi mengingatkan syafaat itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam banyak ayat suci Al-Qur'an, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka putus amal-amal perbuatan baik yang dia kerjakan di atas muka bumi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yakhbatuna amaluka. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu ataupun orang-orang sebelum kamu, jika kamu mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, putus segala amal-amal soleh kalian. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita lihat dari alur dari apa yang kita paparkan tadi, ternyata pelajaran utama yang perlu diketahui oleh umat ini adalah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan ketika dia mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jaminan keselamatan itu yaitu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjawab dua pertanyaan di awal tadi, dari mana kita memulai? Dari saudara kita yang mengatakan terlalu banyak pelajaran dalam Islam ini, kemudian dari saudara kita tadi yang mengatakan juga kalau saya mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar ini dan itu, maka apakah mungkin saya dapatkan rahmat? Apakah mungkin saya dapatkan perbaikan? Jawabannya ya, ketika seseorang mati meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikeluarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita perdalam lagi, salah satu nama pintu neraka itu adalah pintu at-tauhid, ya, pintu orang-orang bertauhid. Jadi orang-orang bertauhid ketika mereka melakukan dosa-dosa yang banyak, mereka akan masuk ke dalam neraka, tetapi mereka akan keluar melalui pintu at-tauhid itu. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Pelajaran yang utama adalah memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya apa sih yang sebenarnya yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.